jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama kita yang bernama Dimas dari Jawa Tengah. Halo Mas Dimas. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2017 dan dialami sama Dimas sama kawan-kawannya, Wak. Kalau di total, Nat, itu ada 16 orang termasuk Dimas. Ini satu gengnya ini kan rame ya. Nah, waktu di tahun 2017 itu umur mereka beda-beda, dari umur 17 sampai 20-an tahun. Ada yang masih SMA, ada juga yang udah lulus kuliah Nadia, terus ada juga yang udah lanjut kerja. Dimas sendiri waktu itu udah kerja, Wak. Nah, karena kesibukan masing-masing ya, mereka jadi jarang punya waktu buat kumpul ini. Sampai akhirnya waktu Ramadan tiba, inilah momen yang bikin mereka bisa kumpul lagi. Suasana Ramadan di desa mereka tuh memang rame kali, Nadia. Setiap pagi habis sholat subuh, warga-warga di sana biasanya akan jalan-jalan keliling desa. Terus menjelang siang, masing-masing mulai sibuk sama aktivitasnya sendiri kan. Ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja masih di tempat kerja gitu. Terus nanti dari sore sampai malam, masjid di tempat mereka itu akan ramai sama anak-anak yang TPA, warga yang lagi sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Terus dilanjut lagi dengan tadarus Al-Quran gitu. Pokoknya rame lah, Wak. Nah, habis itu barulah mereka pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Pokoknya suasana Ramadan di desa mereka ini kental kali gitu lah, Wak. Nah, di sela-sela kegiatan tadi, Dimas sama kawan-kawannya juga punya agenda sendiri, Wak. Biasanya, Nat, kami waktu itu ya, setiap kali Ramadan, tiap jam 3 pagi, mereka akan keliling muterin desa untuk ngebangunin warga sahur. Tapi sebelum itu, biasanya kami bakal kumpul-kumpul dulu nih, Nadia, main petasan. Petasan kan pasti berisik kan, Wak. Jadi biar nggak ngeganggu warga yang masih tidur, mereka sengaja mencari lokasi yang agak jauh. Ya, nah kebetulan di dekat desa mereka itu ada waduk, Wak. Waduk buatan yang luas sekali, Nadia. Itu luasnya tuh hampir sekecamatan katanya. Tiap musim kemarau, airnya itu bakal surut. Air waduk tuh bakal surut dan akan menyisakan hamparan tanah waduk yang lapang. Nah, Ramadan di tahun itu bertepatan sama musim kemarau, Nadia. Jadi tanah waduk inilah yang dipakai sama si Dimas dan kawan-kawannya untuk main petasan. Kan kering tuh. Lokasi waduk ini sekitar 1 kilometer dari rumah warga terakhir. Jadi suaranya pasti nggak akan ngeganggu gitu loh. Selain itu, karena ini area kosong, petasannya juga nggak berisiko nyamber rumah, nyamber pohon, nyamber tiang listrik atau apapun lah. Jadi terbilang aman kali lah tempat mereka mau main petasan ini ya. Nah, di malam habis sholat tarawih pertama ini, Dimas ngeset lah janjian sama kawan-kawannya. Dia bilang, "Woi, nanti malam kita kumpul yuk main petasan lagi kita," gitu. "Oh, ayo, mau kumpul jam berapa?" kata kawannya. "Jam 12 malam aja lah, biar bisa lama. Soalnya kan nanti kita jam 3 udah harus keliling bangun sahur juga," gitu. "Nanti jangan lupa bawa senter ya," katanya. Oke, boleh. Sampai ketemu nanti ya," kata kawan-kawan yang lain kan. Dah, singkatnya mereka pun ketemuan, Wak, di tempat yang memang sudah ditentukan, yaitu di jam 12 malam ini. Lengkap tuh, ada 16 orang datang semua di sana kan. Mereka lanjutlah jalan kaki dari desa mereka ke tanah lapang waduk yang airnya udah surut itu. Ini biar gampang kita sebut aja namanya tanah waduk ya, Wak, yang tanahnya udah kering ini ya, tanah waduk. Nah, suasana di sana betul-betul sepi, betul-betul gelap kali, Nadia. Karena kan pada dasarnya itu tuh ada di tengah waduk kan, cuman ya lagi kering aja. Otomatis di sana pasti nggak ada lampu sama sekali. Makanya di situ Dimas sama kawan-kawannya ya bawa senter itu tadi. Setelah jalan berapa lama, akhirnya mereka sampai di tanah waduk. Nah, waktu itu Dimas sempat ngecek jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 00.16. Berarti jarak tempuh buat sampai ke tanah waduk itu ya kurang lebih 16 menit nih kalau jalan kaki kayak gitu kan. Tengok, 00.16 gitu. Tahu nggak nih, Nat, ya? Sesampainya di sana mereka langsung siap-siap mau nyalain petasan itu. Tapi salah satu kawannya Dimas yang namanya Topan malah bengong dia. Sambil ngedongak ke arah langit, Wak. Nah, Dimas sama yang lain negur, "Ngapa kau? Ngeliatin apa kau?" Kata digituin. "Itu tuh, apa tuh? Itu apa? Kok bentuknya mirip bola api?" kata si Topan. Dimas sama kawan-kawannya spontan nengok juga lah ke arah yang ditunjuk sama si Topan. Dan betul, Nat, gitu. Betul, di sana mereka ngelihat jelas ada cahaya terang warna oranye lagi terbang dengan gerakan melingkar. Jaraknya lumayan jauh, makanya mereka nggak bisa ngelihat benda itu dengan jelas, tapi tuh kelihatan oranye-oranye kayak gitu loh, Wak. Apa tuh, Wak? Banaspati apa? Kata kawannya. Banaspati tuh kalian kan makhluk halus berbentuk bola api terbang, dan katanya kalau misalnya Banaspati ini muncul, itu tuh bisa dianggap tanda buruk gitu. Nah, dia kayak gitu. Selama sekian menit, Wak, mereka ber-16 tuh cuma kayak gitu, cuman diam sambil merhatiin si api itu. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani apa-apa, sampai akhirnya api itu hilang, ditelan gelapnya malam.